kegiatan pelaksanaan PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2002 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Pertama, peserta PPG dalam jabatan kategori 1 ini adalah guru yang diangkat setelah tahun 2015. Kemudian ada 7 bidang studi yang diselenggarakan oleh program studi pendidikan PPG di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya ini, yaitu pendidikan bahasa Inggris, pendidikan ekonomi, pendidikan fisika, pendidikan kimia, pendidikan jasmani dan olahraga, PKN, dan PGSD, yang masing-masing terdiri dari 1 rombel, tetapi khusus untuk PGSD itu ada 6 rombel dengan jumlah total mahasiswa yang lapor diri itu 402 orang, dan total dengan jumlah mahasiswa yang tidak lapor diri itu adalah 407. Jadi yang sudah lapor diri itu adalah 402, terbagi ke dalam 6 bidang studi tadi. Selanjutnya untuk pelaksanaan, dimulai dengan kegiatan orientasi pada hari ini, tanggal 18 Juli 2022, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pelaksanaan pembelajaran, mulai dari pendalaman materi, kemudian pengembangan perangkat dan PPL yang dimulai dari tanggal 19 Juli yaitu besok sampai dengan tanggal 29 September 2022. Dan ada materi khusus di PPG tahun 2022 ini, yaitu wawasan kebangsaan yang diploting oleh panitia pusat itu tanggal 30 September. Sedangkan untuk UKM PPG itu dilaksanakan dari tanggal 3 sampai dengan 9 Oktober 2022. Demikian yang bisa saya sampaikan sehubungan dengan laporan secara umum mengenai pelaksanaan kegiatan PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Terima kasih, saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. MPD PSD. Kemudian ada Bapak Wakil Dekan 3, Bapak Dr. Rizwan Zainuddin MPD, Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi Guru, Bapak Ibu Kajur, Sekjur, dan Korprodi di lingkungan FKIP Unsri. Pada panitia, dan yang kami banggakan adalah Bapak Ibu mahasiswa peserta pendidikan profesi guru dan 2022. Recording in progress. Dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Tentu tidak mudah Bapak Ibu untuk bisa masuk ke sini karena persaingannya sangat ketat ya. Itu persaingannya bukan hanya wilayah Sumatera Selatan tapi mulai dari daerah barat sampai ke timur situ ya, secara nasional persaingan. Perjuangannya berat. Tentu kami berharap pada saatnya nanti Bapak Ibu jika lulusnya tidak lagi seberat masuk ya, tentu kami berharap
lulusnya jauh lebih mudah ketimbang seleksi masuknya. Itu harapan kita semua. Mungkin kami sampaikan sedikit Bapak Ibu bahwa data dari tahun ke tahun itu ya tingkat kelulusan mahasiswa kita tidak pernah mencapai 100%. Untuk Unsri, UP pertama itu sekitar 65% ya. Nah, tentu kita berharap dosen dan guru pamong tentu yang jauh lebih penting sebetulnya adalah Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan PPG ini dengan sungguh-sungguh. Harus ada kerja sungguh-sungguh sehingga Bapak Ibu ya melalui seleksi yang begitu ketat ketika masuk, kemudian Bapak Ibu melakukan upaya yang sungguh-sungguh sehingga Bapak Ibu tentu akan lulus, paling kalaupun tidak mencapai 100%, paling tidak mendekati 100% bisa kita peroleh ya. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa PPG ini sebetulnya adalah amanat undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, bahwa untuk menjadi guru profesional itu ya harus melalui pendidikan profesi. Nah, alhamdulillah Unsri salah satu LPTK yang dari awal sudah dipercaya dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk menjadi prodi penyelenggara pendidikan profesi guru. Dan alhamdulillah tingkat kelulusan kita di Unsri, di FKIP Unsri sudah cukup bagus ya. Tentu kita berharap tahun ini dan tahun-tahun mendatang akan jauh lebih bagus. Bapak Ibu yang kami hormati, pada tahun ini ada beberapa perubahan kebijakan barangkali terhadap penyelenggaraan PPG. Tadi sudah disampaikan sepintas oleh Ibu Koordinator Program Studi PPG, bahwa pada tahun ini ada peserta PPG kategori 1, ya, kemudian ada kategori 2. Kategori 1 ini adalah peserta PPG dalam jabatan yang memang sudah bekerja sebelum Desember 2015. Kemudian setelah itu nanti akan ada plotting lagi untuk peserta PPG kategori 2 yang diangkat setelah Januari 2016. Tentu Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu tentu karena ini adalah PPG dalam jabatan ya, Bapak Ibu ada tugas mengajar di sekolah, kemudian juga tugas mengikuti pendidikan profesi guru ya, dan jadwalnya sangat ketat sekali. Karena itu barangkali Bapak Ibu perlu mengatur strategi sedemikian rupa hingga tugas-tugas Bapak Ibu sebagai guru di sekolah, kemudian tugas-tugas juga sebagai mahasiswa PPG dapat berjalan semua. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa seperti kita ketahui semua bahwa mutu pendidikan itu banyak dipengaruhi oleh berbagai hal ya. Berbagai hal, bukan hanya besar kecilnya sekolah, bukan hanya tidak dipengaruhi oleh apakah sekolah itu berada di kota ataupun di desa, ya, tidak hanya dipengaruhi oleh sekolah dengan fasilitas lengkap atau tidak ya, apakah berseragam atau tidak, tapi bukan itu faktor utama yang mempengaruhi pendidikan kita sebetulnya. Tapi yang jauh lebih penting sebetulnya adalah Bapak Ibu adalah guru yang berkualitas ya. Untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, faktor utamanya sebetulnya adalah guru yang berkualitas. Karena guru ini adalah unsur-unsur yang paling dinamis yang ada di sekolah. Yang lainnya itu sangat tidak dinamis ya. Guru ini merupakan unsur-unsur yang paling dinamis. Dialah yang menggerakkan semua aktivitas di sekolah. Sehingga supaya mutu pendidikan kita meningkat, ya, maka tentu guru yang berkualitas penting untuk
disediakan. Karena itulah melalui pendidikan profesi guru ini Bapak Ibu adalah dalam upaya untuk meningkatkan guru-guru yang berkualitas. Nah, kami yakin, sangat yakin, mudah-mudahan ke depan Bapak Ibu, begitu Bapak Ibu ke depannya menjadi guru yang berkualitas, dapat menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, sehingga mutu lulusan kita akan semakin baik, sehingga kita berharap mutu lulusan kita itu akan mampu bersaing di dalam dunia global. Pada akhirnya Bapak Ibu, kami mengucapkan selamat mengikuti seluruh rangkaian PPG. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu merupakan bagian dari upaya untuk peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu Guru Pamong, Bapak Ibu dosen pembimbing, semua unsur yang terlibat dalam seluruh rangkaian kegiatan PPG ini, kami ucapkan terima kasih. Mari Bapak Ibu, dengan memohon ridho dari Allah, izin dari Bapak Ibu semua, mari kita buka acara orientasi kegiatan PPG kategori 1 tahun 2022. Kita buka dengan sama-sama membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita memasuki materi yang pertama yang akan disampaikan oleh pelaksana tugas dekan, acara kita break lebih kurang 15 menit untuk persiapan. Terima kasih.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, materi yang pertama akan disampaikan oleh pelaksana tugas dekan dengan materi kurikulum merdeka. Untuk itu kepada Bapak Dr. Ismet MSI kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saya akan share screen. Apakah sudah bisa diakses? Halo? Bisa diakses, Bapak dan Ibu? Halo, cek, panitia, bisa diakses? Slide saya bisa diakses? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu semua, ya, para wakil dekan, Korprodi, Bapak Ibu Kajur, Sekjur, Korprodi, Bapak Ibu dosen pembimbing, Bapak Ibu guru pamong, kemudian pada seluruh peserta orientasi mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Saya sepintas akan menyampaikan tentang kurikulum merdeka yang baru ini sudah diluncurkan pada bulan Februari, sudah diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Ya. Nanti Bapak Ibu sebagian barangkali akan menggunakan kurikulum ini, ya, sebagian lagi mungkin menggunakan kurikulum 2013, ya. Kemudian sebagian lagi nanti akan menggunakan istilahnya kurikulum darurat, ya. Karena itu saya akan menyampaikan sepintas, ya, tentang kurikulum merdeka sebagai pengganti kurikulum 2013. Bapak Ibu, ini adalah beberapa regulasi terkait dengan implementasi kurikulum merdeka, ya. Yang pertama adalah Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022, ya. Itu mengenai SKL, standar kompetensi lulusan dari semua jenjang pendidikan mulai dari PAUD sampai sekolah menengah, ya. PAUD, kemudian SD, kemudian SMP, SMA, dan sederajat. Ya, jadi Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022 tentang SKL. Jadi standar kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik sehingga dia dapat dinyatakan lulus. Jadi ini terkait seluruh mata pelajaran tentunya Bapak Ibu yang ada di setiap satuan pendidikan, ya. Kemudian dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 atau semua tingkatan, ya. Kalau SD tentu kelas 1 sampai kelas 6, SMP 7 sampai kelas 9, kemudian SMA 10 sampai 12. Jadi ini merupakan cakupan dari semua kompetensi yang ada di setiap satuan pendidikan. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua adalah Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022 tentang standar isi, ya. Jadi
terkait dengan perumusan ruang lingkup materi yang terkait dengan kompetensi lulusan. Jadi terkait juga dengan Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022. Kemudian yang berikutnya adalah tentang standar proses Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022. Kemudian yang berikutnya adalah standar penilaian Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022. Kemudian yang terakhir adalah tentang pedoman penerapan kurikulum, ya, yaitu Permendikbudristek nomor 56 tahun 2022. Ya, Bapak Ibu bisa googling di Google, ya, permen-permen ini. Kemudian Bapak Ibu, dalam pemulihan pembelajaran, ya, salah satunya tentu akibat pandemi COVID-19, ya, maka sekolah diberikan kebebasan menentukan pilihan-pilihan kurikulum yang akan dipakai, ya. Mungkin sebagian menggunakan kurikulum 2013 secara penuh, mungkin ada sekolah yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka, itu terutama sekolah-sekolah yang menjadikan pilot project implementasi kurikulum Merdeka, ya. Kemudian yang berikutnya bisa pilihannya kurikulum darurat, ya, itu dengan memilih konsep-konsep esensial yang ada di kurikulum 2013, ya. Dan ini merupakan kurikulum 2013 yang disederhanakan. Apa yang disederhanakan adalah konsep-konsep esensial, ya. Kemudian Bapak dan Ibu, dalam implementasi kurikulum 2013, kurikulum Merdeka, ya, dapat dilakukan secara bertahap, ya. Untuk sekolah-sekolah, karena mulai bulan Juli ini di tingkat satuan pendidikan di sekolah PAUD sampai SMA dan sederajat itu sudah berada pada tahun ajaran 2022 sampai 2023, ya. Nah, karena itu bisa memilih yang ini. Tapi sebetulnya dari tahun lalu sebetulnya sudah mulai dilakukan ini, Bapak Ibu, ya. Tahun pelajaran, tahun ajaran 2021-2022, kurikulum Merdeka itu sudah diimplementasikan sebagai pilot project di 2.500 sekolah. Bisa jadi 2.500 itu salah satunya, ya, mungkin adalah sekolah Bapak dan Ibu, ya. Kemudian di 901 SMK pusat unggulan, ya. Jadi 2.500 di sekolah penggerak dan 901 di SMK pusat unggulan. Kemudian ini Bapak Ibu tidak diterapkan seluruhnya, tapi untuk untuk TK adalah TKB, ya, yang berusia 5 sampai 6 tahun. Kemudian atau kalau dalam bahasa kita dulu 0 besar, ya. Kemudian untuk SD itu adalah kelas awal, kelas rendah, tentu kelas 1, kemudian kelas tingginya kelas 4, ya. Di SD dibagi 2, ya, itu kelas rendah, kelas 1, tapi adalah kelas awalnya di setiap kelas tersebut, ya, kelas awal, kelas rendah, dan kelas awal, kelas tinggi. Kemudian untuk SMP itu di kelas tahun pertama mereka masuk SMP, kemudian di SMA atau SMK adalah kelas pertama mereka masuk sekolah itu. Kemudian untuk tahun pelajaran atau ajaran 2022-2023 Bapak Ibu, kemudian dapat mulai mengimplementasikan itu sama seperti yang tahun ajaran 2021 dan 2022, dapat secara bertahap mengimplementasikan itu. Kalau di TK, ya TKB 0 besar, ya. Kemudian di SD
kelas 1 dan kelas 4 ya. Kelas awal, kelas rendah, kemudian kelas awal juga kelas tinggi, kelas 4. Kemudian di SMP kelas 7, kemudian di SMA dan sederajat itu kelas 10. Kemudian terus pemerintah mengupayakan mempersiapkan angket-angket untuk membantu setiap satuan pendidikan untuk menilai tahap kesiapan setiap satuan pendidikan dalam mengimplementasikan kurikulum 2013. Berikutnya, Bapak dan Ibu, ada 3 pilihan yang dapat diputuskan setiap satuan pendidikan untuk implementasi kurikulum ini. Ya, yang pertama menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka, ya, tanpa mengganti kurikulum yang berlaku di sekolah, tapi prinsip-prinsip kurikulum merdeka sudah diterapkan di situ, walaupun tetap menggunakan kurikulum 2013. Kemudian menerapkan kurikulum merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan, kemudian menerapkan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajarnya. Kemudian Bapak Ibu, berikut karakteristik utama dari kurikulum merdeka itu. Yang pertama, penyederhanaan konten, ya, nanti akan kita lihat di struktur kurikulumnya Bapak dan Ibu, ya, kontennya disederhanakan, kemudian tentu fokus pada materi-materi esensial, kemudian yang berikutnya, ya, ada pembelajaran berbasis proyek, nanti akan kita lihat di struktur kurikulumnya, ya, pembelajaran berbasis proyek yang kolaboratif, aplikatif, kemudian lintas mata pelajaran. Kemudian yang ketiga ada rumusan CP, dan selama ini rumusan CP itu ada di pendidikan tinggi. Nah, sekarang sudah mulai diturunkan ke sekolah di satuan pendidikan, ya, mulai dari TK sampai kepada SMK, SMA dan SMK yang sederajat, ya, ada capaian pembelajaran, ya. Kemudian proyeknya Bapak Ibu nanti lebih kepada bagaimana menjadikan peserta didik itu sebagai pelajar Pancasila, ya. Jadi ada 6 indikator dikatakan sebagai pelajar Pancasila itu, ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, ya, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Koordinator Prodi tadi, ini akan ada sesi khusus di dalam rangkaian kegiatan PPG kita. Kemudian strukturnya Bapak Ibu, nah ini, ya. Jadi struktur kurikulumnya nanti secara sepintas saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu semua, ya, karena kita yang ada dalam ruangan ini, ya, ada yang SD, ya, ada yang SMP, ada yang berasal dari SMA, sehingga tentu tidak efisien kalau kita bahas secara mendalam satu persatu, ya. Jadi struktur kurikulumnya Bapak Ibu ada 2 hal, ya. Yang pertama untuk pembelajaran intrakurikuler, ya, dalam bentuk mata pelajaran, ya. Tentu pembelajaran intrakurikuler itu Bapak Ibu, kalau dulu kita mengacu namanya kompetensi dasar kurikulum 2000, tapi pada kurikulum merdeka ini Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, itu mengacu kepada CP, capaian pembelajaran, learning outcome, ya. Jadi capaian pembelajaran. Kemudian proyeknya, ya, penguatan profil pelajar Pancasila yang mengacu kepada 6 indikator tadi, ya, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berpikir kritis, ya, yang ini.
mandiri, bernala kritis, kreatif, bergotong royong, kemudian berkebinekaan global. Dan kalau kita lihat ini ya ciri-ciri pembelajaran abad 21 ada di situ juga ya, yang ditandai dengan 4C ya. Kemudian untuk pengelolaan proyeknya Bapak Ibu, waktu pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan menjumlahkan alokasi jam pelajaran proyek dari semua mata pelajaran. Nah, karena itu seperti yang kami sampaikan tadi Bapak Ibu, ini dia bisa lintas mata pelajaran, proyeknya bisa lintas mata pelajaran. Ya, jadi seperti ini Bapak Ibu. Kemudian alokasi waktu untuk setiap proyek penguatan profil Pancasila itu tidak harus sama, ya. Ada proyek yang barangkali membutuhkan waktu yang agak lama, sebagian lagi ada proyek yang barangkali membutuhkan alokasi waktu yang lebih singkat. Ya, silakan, tentu masing-masing guru yang paham, ya, karena ini adalah keilmuan masing-masing guru ya. Kemudian untuk muatan lokal Bapak Ibu ya dapat mengintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain, kemudian juga dapat mengintegrasikan ke dalam tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ataupun bisa mengembangkan mata pelajaran yang tersendiri ya. Dalam hal ini nanti kita akan lihat di struktur kurikulumnya Bapak Ibu. Berikutnya struktur kurikulum PAUD, karena di peserta PPG kita yang terdiri dari 7 bidang studi tidak ada PAUD, barangkali ini akan saya skip saja ya. Nah, saya akan masuk terkait kurikulum di mana di situ ada peserta PPG kita. Nah, yang pertama adalah struktur kurikulum SD ya. Nah, struktur kurikulum SD itu atau MI Bapak Ibu itu dikelompokkan ke dalam 3 fase. Ada fase A, fase B, dan fase C. Jadi fase A itu Bapak Ibu yang dari guru SD ya, itu untuk kelas 1 dan kelas 2, berarti kelas rendah ya. Kemudian fase B itu di akhir kelas rendah, kemudian di awal kelas tinggi ya, kalau dulu kita mengenalnya istilah seperti itu ya, kelas 3, kelas 4, dan untuk fase C itu adalah kelas tinggi. Kemudian Bapak Ibu di sini untuk setiap fase ini Bapak Ibu proporsi beban belajarnya seperti ini ya. Ada pembelajaran intrakurikuler terkait dengan mata pelajaran ya, terkait dengan capaian pembelajaran tentunya. Kemudian ada proyek ya, kembali ke sini. Jadi pedomannya semuanya ada di sini Bapak Ibu. Ada di sini. Ada di 2 ini ya. Jadi intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi ini intrakurikuler